Kota Banda Aceh yang berada di Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 262.962 jiwa dan memiliki 9 kecamatan serta 90 kampung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi perangkat daerah yang melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Agar terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, dan nepotisme, Disdukcapil berkomitmen melakukan reformasi birokrasi yang merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, agar dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sehingga zona yang berintegritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Emila Sofayana, MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, mendukung reformasi birokrasi untuk penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh beserta jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani dengan tujuan memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan profesional. Untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Disdukcapil telah melakukan perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di 6 area meliputi: area pertama, manajemen perubahan. Kemudian juga meningkatkan kualitas kinerja, ada inovasi-inovasi, dan juga ada survei kepuasan masyarakat. Disdukcapil telah membentuk tim kerja dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, yang dipimpin oleh Kadisdukcapil. Tersusunnya rencana aksi dan pantauan pembangunan zona integritas, melakukan penyematan agen perubahan, melaksanakan penandatanganan fakta integritas, dan komitmen bersama. Kadisdukcapil berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan integritas. Memastikan perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan perubahan, manajemen perubahan merupakan pintu masuk melakukan reformasi birokrasi. Manajemen perubahan mengubah secara sistematis dan konsisten setidaknya 3 hal penting, yaitu mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja.
Area kedua, penataan tata laksana. Disdukcapil mampu memberikan kualitas layanan prima melalui pelaksanaan administrasi pelayanan yang berbasis digital, e-office, inovasi siarki online, sistem pengarsipan dokumen, dan sistem pengelolaan keuangan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas melalui sistem peta proses bisnis dan prosedur yang jelas melalui SOP pelayanan, SOP Braille untuk disabilitas, serta tim manajemen risiko. Keterbukaan pada informasi publik yang bisa diakses melalui sosial media dan website Disdukcapil. Yang sudah ibu cerita, aku mau cerita. Tapi itu bagian dari ikhtiar upaya sehingga kita menjadi yang terbaik, ya. Dan yang bilang Area ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia. Dalam upaya penataan manajemen SDM, Disdukcapil melakukan implementasi sistem manajemen yang profesional melalui perancangan kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan analisis beban kerja, pengembangan karir pegawai, penempatan kinerja, penilaian kinerja, serta sosialisasi terhadap pemahaman zona integritas. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang kompetisi pegawai melalui sosialisasi, melaksanakan penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang tidak mengikuti apel, serta pemberian reward kepada pegawai atas capaian kinerja. harus cepat, kenceng, ya. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan rencana kerja, penjabaran perjanjian kinerja, sistem pengukuran kinerja melalui aplikasi e-kinerja. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan rencana kerja dan laporan rencana strategis, serta indikator kinerja dalam setiap bidang. Kadisdukcapil melakukan pemantauan kinerja pegawai, penempatan pegawai yang kompeten dalam penguatan akuntabilitas. Area kelima, penguatan pengawasan. Untuk pengendalian internal, Disdukcapil Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan integritas layanan berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal dalam hal penguatan pengawasan meliputi sosialisasi tolak pungli, pengendalian gratifikasi, pemasangan CCTV, banner anti korupsi, SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, serta pengawasan terhadap bentuk-bentuk yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
Area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang berintegrasi dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang prima, diperlukan adanya manajemen layanan sesuai harapan masyarakat. Manajemen layanan publik meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sarana prasarana layanan, sistem layanan, dan inovasi layanan. Yaitu Sidarling, Sidang Pengadilan Keliling, Sihati Online, Sistem Informasi Akta Kelahiran dan Kematian Online, Pelita Hati, pelayanan online akta kelahiran terintegrasi, bekerjasama dengan rumah sakit, klinik bersalin dan bidan mandiri, Ceria Kia, cerita anak mendapat Kia, bekerjasama dengan sekolah, Gentubel generasi 17, perekaman ke sekolah, riset pelansia berkas, rekam sehat tercatat, layanan lanjut usia dan berkebutuhan khusus, perekaman ke rumah sakit jiwa, SLB, dan penduduk uzur. Kia Berkah, berbagi kebahagiaan, bekerjasama dengan mitra usaha, dan Sidatin, sistem informasi data pengantin, bekerjasama dengan Kemenak Kota Banda Aceh. Masyarakat juga diberi ruang untuk memberikan pendapat melalui survei kepuasan terhadap pelayanan yang didapatkan, sehingga perwujudan keadilan dengan kualitas pelayanan yang prima dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Siap melayani, siap tidak pungli, Siap tidak pungli, siap tidak korupsi. siap tidak korupsi. Disduk Capil melayani dengan super.